Halo, pecinta Bimbel Super Brand. Kali ini kita berjumpa kembali pada trik super mudah faktorisasi persamaan kuadrat. Ini digunakan di SMP maupun di SMA. Nah, kali ini kita belajar teknik super memori, yaitu bagaimana mengingat dengan mudah, sehingga pelajaran yang kita ingat pelajari hari ini, maka nanti besok, lusa, dan seterusnya masih ingat. Yaitu kita gunakan namanya teknik super memori. Ada 3 langkah, yaitu pelesetan, asosiasi, dan imajinasi, disingkat dengan PAI. Pelesetan itu maksudnya apa? Kita mengubah istilah yang baru kita kenal menjadi familiar. Asosiasi kita sambung-sambung, dan imajinasi kita membayangkan, karena membayangkan itu adalah kerja otak kanan, ingatan jangka panjang ya. Jadi pada dasar dari super memori adalah cara kerja otak kanan, pelesetan, asosiasi, dan imajinasi. Nah, kali ini kita belajar faktorisasi persamaan kuadrat. Nah, di sini ada soal x kuadrat kurang 6x tambah 8, faktornya apa? Nah, kita ingat bahwa yang namanya persamaan kuadrat itu bentuk umumnya ax kuadrat tambah bx tambah c sama dengan 0. Nah, seperti ini nih kan. Nah, jadi I di sini adalah koefisien dari x kuadrat, B adalah koefisien dari X, dengan C konstanta. Nah, kalau kita lihat nomor 1, ini A-nya berapa? Koefisien X, benar, 1. Koefisien X kuadrat 1, koefisien X min 6, berarti B-nya min 6 dan C-nya 8. Nah, untuk faktorisasi yang pertama adalah kalau A-nya 1, lalu C-nya bertanda positif, yaitu yang di sini positif ini. Nah, maka kalau kita faktorkan, maka tekniknya adalah kita cari dua bilangan yang apabila dikalikan hasilnya 8 dan apabila ditambahkan hasilnya min 6. Nah, pelesetannya apa di sini? Jadi kalau faktorisasinya berarti C di sini, cari dua bilangan yang apabila dicali alias dikali, sedangkan B itu berarti ditambah, ingat huruf B-nya bah, ya kan? Tambah cali. Cari dua bilangan, kalau dicali 8, kalau ditambah min 6. Nah, kalau C-nya bertanda positif, maka positif ini bisa perkalian dua buah bilangan itu positif dikali positif, jadi bilangannya positif-positif, atau negatif dikali negatif. Nah, positif kali positif, negatif kali negatif juga negatif. Bagaimana kalau di sini negatif? Maka itu positif dan negatif. Nah, kemudian apakah positif atau negatif tergantung nilai B-nya. Kalau B-nya positif, maka kita ambil yang positif ya. Jadi positif-positif kalau B-nya positif. Negatif-negatif kalau B-nya negatif. Nah, maksudnya gimana nih? Nah, ayo kita lihat contohnya. Di sini B-nya negatif kan? B-nya negatif, berarti kita ambil yang negatif-negatif. Di sini plus, berarti ambil yang plus-plus. Perkalian dua bilangan yang positif. Kalau min 8, perkalian dua bilangan yang negatif. Kalau min 6, perkalian dua bilangan yang negatif. Kalau 8, perkalian dua bilangan yang positif. Oke, maka faktorisasinya seperti apa tuh? Faktorisasinya adalah sebagai berikut. Nah, berarti X. Nah, bilangannya berarti 8 itu berapa? 4 kali 2 atau 8 kali 1 kan? Nah, yang menghasilkan 8 4 kali 2. Karena di sininya min 6, berarti min 4 dan min 2. Nah, ini dia faktorisasinya. Kalau dicek gimana cara ceknya? Coba dikalikan min 4 dengan min 2. Min 4 kali min 2, positif 8. Kalau ditambah, ya kan? Tambah dan cali. Nah, kalau ditambah min 4 min 2 ditambahin min 6. Oke? Nah, itu dia hasilnya ya. Jadi, ini faktornya. Yang kedua, X. Nah, 2 itu berapa kali berapa? Pasti 2 kali 1, nggak ada yang lain kan? Nah, apakah min 2 min 2? Min 2 dan 1 atau plus? Karena di sini B-nya positif, maka positif 2, positif 1. Nah, inilah dia faktornya. Mau dicek? 2 kali 1, 2. 2 tambah 1, 3. Oke, ini faktornya. Kemudian yang ini berarti X dikali X. Oke, ini 16. 16 itu 16 kali berapa? 16 kali 1 kan 16. Atau 4 kali 4 juga 16. 8 kali 2 juga 16.
Yang menghasilkan min 8, min 4 dan min 4. Min 4 tambah min 4, min 8 tambah gitu ya. Jadi ingat di sini cali dan tambah. Jadi yang di kanan ini dua bilangan yang dicali, di tengahnya adalah bilangan yang ditambah. Nah, untuk nomor 3 dan 4 silakan coba sendiri sebagai bahan latihan. Kita lanjut dengan yang selanjutnya. Bagaimana kalau C-nya bertanda negatif? Negatif itu berarti perkalian antara positif dan negatif. Berarti nanti ada positif negatif nih. Nah, siapa yang positif dan siapa yang negatif itu tergantung. Nah, jadi gini. Oke, coba kita tes langsung. X dikali X. 3 itu pasti 3 kali 1 ya. 3 kali 1. Nah, apakah plus 3 ataukah min 3? Nah, maka caranya gini. Lihat B-nya lagi. Nah, maka tanda positif negatifnya, lihat nilai B. Jadi, angka yang besar tergantung B. Angka besar, 3 dan 1, yang lebih besar mana? 3 ya. Angka besar ikut tanda B. Ikut tandanya B. Kalau B-nya positif, maka positif. Kalau B-nya negatif, berarti negatif. Ini B-nya positif atau negatif? Negatif. Maka yang besar angka 3 ini berarti negatif. Berarti yang satunya positif. Dia kan selalu positif, negatif ya. Mau dicek? Min 3 kali plus 1, min 3. Min 3 tambah 1, min 2. Benar ya? Jadi ini jawabannya. Oke. X dikali X. Nah, min 8. Berapa kali berapa? Tapi nanti ujung-ujungnya adalah 2. 8 itu kombinasi berapa? 8 kali 1, 4 kali 2. Yang menghasilkan 2 sepertinya 4 kali 2. Nanti kalau dijumlahkan, ditambahkan. Nah, positif 4 atau positif 2? Karena B-nya positif, angka yang besar ini 4 dibanding 2, 4-nya besar, maka ini positif. Oke? Ini dia hasilnya. Mau dicek? Silakan dicoba. Nomor 3, X dikali X. Dua bilangan kalau ditambahkan, kalau dikali berarti dia 24. Kalau ditambah, ya kan? Dia terima berapa? 12 kali 2, 24 ya. Ada yang lain, ini dibagi 2. 6 kali 4, tapi menghasilkan 5 ada nggak? Tidak ya. Oke, ada yang lain. 3 kali 8 kan 24 juga ya. Nah, yang menghasilkan 5, 8 kurang 3. Oke, jadi berkali 8 dan 3. Nah, karena di sini positif negatif, berarti karena ini negatif, maka perkalian positif dan negatif. Negatifnya yang mana? Min 8 atau 3? Angka yang besar ikut B, berarti positif 8. Oke? Nah, silakan coba nomor 4 dan 5 sebagai bahan latihan. Nah, bagaimana kalau A-nya tidak 1? Nah, misalnya ini A-nya berapa nih? 2, 3, 4, dan sebagainya ya. Nah, kalau A-nya nggak 1, maka tekniknya adalah kita gunakan trik kali silang. Trik kali silang. Faktor dari, misalnya di sini nih, 2, lalu sini B-nya. Jadi kita ujung-ujung aja ya. B-nya min 3. Nah, faktor dari 2 kali 1 kan? Atau perkalian berapa yang menghasilkan 2? 2 kali 1. Perkalian berapa yang menghasilkan min 3? Pasti 3 kali 1 ya. 3 kali 1. Atau 1 kali 3. Nah, nanti dikali silang. Ini kalikan ke sini, ini dikalikan ke sini. Nanti hasil perkaliannya kita tambahkan, penjumlahannya itu adalah yang di tengah. Maksudnya adalah 2 dikali plus 3, lalu 1 kali min 1. 2 kali plus 3 plus 6, 1 kali min 1, min 1. Kalau ditambahkan, plus 5. Nah, begitu. Maka, ini tinggal tambah X aja, ini tambah X. Ini faktornya. Jadi, 2X min 1, 2X min 1, lalu nanti X tambah 3. 2X min 1, lalu ini 1X, berarti terus X tambah 3. Nah, ini dia hasilnya. Mau dicek? Nah, untuk menceknya, kalau yang di depan berarti menghasilkan ini. 2X kali X, 2X kuadrat. Yang di belakang, min 1 kali 3, min 3. Nah, untuk menghasilkan yang tengah, yang jauh dikalikan, yang dekat dikalikan, nanti ditambah.
2 kali 3, positif 6x. Min 1 kali x, min x ditambahin, jadi positif 5. Oke, begitu ya. Nah, yang nomor 2, boleh nih. Ya, langsung kita praktekkan langsung di sini. 2 itu faktornya berapa? 2 kali 1 kan? Kalau 4 bisa 4 kali 1 atau 2 kali 2. Kalau kita ambil 2 kali 2, lalu kita kali silang, apakah menghasilkan 9? 2 kali 2, 4, 1 kali 2, 2 berarti 6, berarti nggak menghasilkan 9 kan? Kalau gitu kita ambil yang mana? Kita ambil yang lainnya. Nah, misalnya 4 kali 1. 4-nya di atas atau di bawah, tapi coba kita kerjakan dengan pikiran. Kalau di sini 4, 1 kali 4, 4, 1, 2 kali 1, berarti hasilnya 6 ya. Berarti yang benar adalah 1 di atas, 4 di bawah. 2 kali 4, 8, 1 kali 1, 1, 8 tambah 1, 9. Maka hasilnya 2x tambah 1, jadi tinggal tulis aja nih, 2 dan 1-nya tinggal 2x tambah 1. 1 dan 4-nya, x tambah 4. Nah, ini dia faktornya. Oke. Nah, bagaimana dengan 3x kuadrat? 3 itu perakiraan berapa? 3 dan 1 kan? Lalu 7 kali 1 atau 1 kali 7. Tapi kalau menghasilkan min 20, berarti 1 dengan 7. Jadi kali silangnya seperti ini. Nah, karena di sini min 20, maka di sini min 7 plus 1. Min 7 plus 1. Kenapa min 7 plus 1? Karena dia kan menghasilkan min 7. Oke? Berarti 3x tambah 1. Habis itu 1 dan min 7, berarti x min 7. Nah, ini dia. Oke? Nah, selanjutnya bolehlah yang keempat. 4 ini berapa kali berapa? Tidak hanya 4 kali 1 ya. Ya bolehlah kita tulis 4 kali 1. Sedangkan 7, 1 kali 7 nggak ada yang lain kan? Misalnya kita ambil sini 7 dan 1. Coba kita kali silang. Apakah dia menghasilkan min 12? 4, 7. 4 tambah 7? Bukan 12. 4 tambah 7, 11. Jadi 4 dan 1 tidak menghasilkan min 12. Berarti kita coba 2 dan 2. Nah, oke. Dari atas ke bawah, 2. Dari bawah ke atas, 14. Berarti karena di sini min 12, maka di sini min 7 ya. Min 14, di sini positif 1. Oke. Berarti 2x min 7, kemudian 2x plus 1. Mau dicek? Depannya dikalikan 2x kali 2x, 4x kuadrat. Yang belakangnya min 7 kali 1, berarti min 7. Nah, untuk cek yang di tengah, min 12, apakah menghasilkan min 12? Kalikan yang jauh dan kalikan yang dekat. 2x kali x, min 7 kali 2x. Berarti 2x min 14x. Tambahkan min 14x tambah 2x min 12. Benar ya? Oke. Kalau gitu 5 dan 6 silakan dicoba. Nah, untuk lebih paham boleh diulang-ulang videonya, di stop dulu dan latihan sendiri. Oke. Faktorisasi itu sangat perlu di SMP, apalagi di SMA kelas 10 yang paling penting kelas 10 ya. Oke, kalau gitu silakan dicoba-coba. Jangan lupa share ke teman-teman, karena teman-teman kelas 10 ataupun SMP kelas 9 ini sangat perlu sekali. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum.